Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial. Kali ini Deddy Mulyadi mengusulkan syarat vasektomi atau KB pria bagi masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan bantuan sosial. Ia menyebut upaya ini dapat menekan angka kemiskinan. Tepatkah kebijakan ini dieksekusi? Berikut informasi selengkapnya. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengusulkan kebijakan kontroversial yang mewajibkan vasektomi atau KB pria sebagai syarat menerima bantuan sosial bagi masyarakat prasejahtera. Ia menyebut, kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran dan menekan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Di tahun 2020, jumlahnya mencapai 3,92 juta jiwa, kemudian meningkat menjadi 4,2 juta pada tahun 2021, lalu berangsur menurun menjadi 3,85 juta pada tahun 2024. Namun kebijakan ini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait dampak sosial dan etikanya. Majelis Ulama Indonesia bahkan menilai vasektomi adalah haram dalam Islam dan baru diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Yang tidak diperbolehkan itu adalah bagaimana sekiranya seseorang itu melakukan pemandulan secara permanen. Itu tidak diperkenankan dalam Islam karena termasuk mencegah keturunan dan mengatur keturunan itu bagian dari sesuatu yang penting dalam ajaran Islam. Baik laki-laki maupun perempuan, Pak Yai? Baik laki-laki ataupun perempuan. Baik yang dari sisi laki-laki atau sisi perempuan, bagaimana sekiranya alat reproduksinya itu tetap berfungsi sebagaimana mestinya, ya kan? Jadi yang tidak diperbolehkan itu pemandulan secara permanen, tapi kalau pengaturan itu diperbolehkan dengan catatan. Ini keputusan Komisi Fatwa tahun 1979 misalnya. Merespons hal itu, Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa program vasektomi merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Keluarga Berencana. Dan enggak di MUI itu juga di dalamnya itemnya banyak, ya kan? Ya, yang disebut haram itu apabila coba baca A, B, C, D misalnya diantaranya satu mematikan reproduksi kan, yang kedua tujuannya untuk menghindari punya anak dengan cari perempuan lain kan seperti itu. Nah kemudian kalau kemudian dipasang dan kemudian nanti bisa dibuka lagi dan bereproduksi lagi kan nggak ada problem. Coba lihat item-item, saya udah baca kok. Artinya tidak saklek gitu. Berdasarkan data capaian pelayanan vasektomi di Indonesia, Jawa Barat mencatatkan progres sebesar 126,32%. Capaian ini menempatkannya sebagai salah satu provinsi dengan tingkat partisipasi tinggi keempat setelah Provinsi Banten, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, usulan vasektomi jadi syarat bagi penerima bansos yang diwacanakan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuai pro kontra. Seberapa realistis usulan ini untuk diterapkan dan seberapa efektif upaya kontroversial ini mampu menekan angka kemiskinan? Kami ajak Anda membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat sore Pak Agus. Sore Pak. Ya, oke Pak Agus, syarat vasektomi bagi pria sebagai syarat penerima bansos di Jawa Barat. Realistiskah wacana ini Pak Agus? Ya, sebelum bicara realistis atau tidak, kan semua keputusan atau kebijakan itu harus ada underlying-nya. Artinya landasan hukumnya seperti apa. Kalau itu tidak ada, ya harus disiapkan. Saya mengambil kesimpulan bahwa vasektomi ini menggunakan cara-cara KB. Dan vasektominya tidak permanen setahu saya. Ya, saya harus baca lagi peraturannya. Sehingga vasektomi itu bisa sewaktu-waktu dibuka, itu kan hanya diikat salurannya. Nah, hal-hal semacam ini sekali lagi underlying-nya harus jelas. Karena kalau tidak bisa bertentangan dengan agama, dengan HAM dan sebagainya yang nantinya akan membuat repot Pak Gubernur Jabar. Jadi perlu dipikirkan, dibahas. Memang ini adalah program KB sebetulnya dasarnya. Nah, cuman karena dikemas dengan bantuan sosial menjadi berbeda. Program KB kita sudah hilang kan memang sejak
reformasi sehingga pertumbuhan penduduk kita kan juga meningkat tajam. Nah, jadi hal-hal ini ya perlu dipikirkan kalau memang itu bisa memperlambat soal kelahiran. Tapi sekali lagi underlying baik ekonomi, sosial dan agama itu lengkap dulu. Oke, untuk underline atau landasan hukumnya ini harus dikaji lebih dalam lagi ya Pak Agus. Tetapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menekankan bahwa tujuan vasektomi untuk menekan angka kemiskinan dan menjamin distribusi bantuan bisa tepat sasaran. Apakah dengan vasektomi menjadi jawaban untuk tujuan itu? Ya mungkin bisa salah satu, karena sekali lagi program vasektomi ini program KB sebetulnya. Kalau KB tujuan kan bukan menangguhkan ya, memperkecil kemungkinan kelahiran. Yang itu dipakai dan berhasil waktu itu di Indonesia. Tapi kan sudah tidak ada lagi. Nah sekali lagi coba dicek lagi semua kebijakan. Tadi Pak Deddy di video sudah menyampaikan sudah dia cek. Nah itu perlu dicek. Kemudian perlu diskusikan. Kita ini lagi sulit begini, memang ada diskusi atau ada ide yang nyeleneh gitu menjadi rame. Ya kan, nah, kemarin soal soal preman dan sebagainya, sekarang soal vasektomi. Sekali lagi vasektomi itu program KB tujuannya untuk tadi misalnya kesehatan, bisa untuk penanggulangan kemiskinan karena angka kelahiran ditekan dan seterusnya. Tapi sekali lagi underlying-nya harus jelas, paling tidak di tingkat nasional lalu di perdanya. Oke, ya. Kalau kita lihat tujuannya Pak Agus, bansos kan tujuannya meringankan beban sementara. Sedangkan vasektomi disebut bahwa tindakan permanen yang selama ini adalah pilihan sadar dan sukarela. Apakah bisa match atau cocok integrasi program bansos dengan program KB? Ya tergantung, sekali lagi pemikiran saya itu vasektominya tidak permanen ya. Itu pada usia-usia subur dan sebagainya kalau memang diperlukan, seperti persis KB lah, bisa baca peraturan soal KB yang sudah tidak digunakan lagi sejak reformasi. Nah, maksud saya ini kan pembatasan supaya dana yang digunakan untuk bansos itu bisa digunakan secara baik oleh pemerintah daerah dan penerimanya juga jelas misalnya. Kalau sudah anaknya banyak, terus miskin kan juga jadi boncos itu. Nah itu mungkin yang di pemikiran Pak Gubernur. Jadi kalau sebaiknya ya program KB saja digalakkan lagi karena itu kan ada underlying-nya. Nah sehingga tadi Pak kita cegah untuk satu keluarga dulu kan berapa 2 kan ya, maksimum 3, lalu itu juga ditanggung sekolahnya dan sebagainya. Nah sekarang sudah tidak ada itu. Nah kalau mau Jabar melakukan itu underlying-nya ada, tinggal di review lagi. Ya, ini kan masih sebatas wacana ya Pak Agus, tapi sudah memicu pro dan kontra terkait dengan dampak sosial dan etikanya. Bahkan MUI menilai vasektomi adalah haram dalam Islam dan baru diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, apa implikasi kebijakan publik yang berangkat dari perdebatan atau pro kontra? Ya, tentu ini kan sebetulnya semacam uji publik ya. Dari sebuah ide sebelum dirangkum menjadi sebuah kebijakan. Saya tidak tahu maksud Gubernur Jabar apa, tapi dari persepsi saya ini salah satu uji publik. Bagaimana tanggapan publik terhadap ide dari pemerintah daerah terkait dengan masalah penurunan kemiskinan misalnya. Dengan peningkatan kesejahteraan misalnya. Itu semua harus dikaji. Kalau soal agama saya tidak menyentuh karena saya bukan ulama, tetapi memang dari dulu itu concernnya. Tetapi KB berjalan juga kan berapa puluh tahun dan cukup berhasil menurut saya untuk menekan tingkat laju penduduk. Oke, kalau Anda sebut ini adalah uji publik begitu ya. Di masa uji publik ini apalagi yang harus dikaji secara mendalam selain tadi landasan hukumnya, Pak Agus? Iya, dari hasil uji publik ini nanti timnya gubernur mendiskusikan atau membuat catatan kebijakan publiknya misalnya. Atau publik juga bisa menyampaikan baik organisasi yang punya legal standing misalnya, sampaikan saja, saya tidak setuju ini sebaiknya begini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saling berpikir cerdas, tidak hanya cakap-cakap saja di media, baik medsos maupun mainstream, yang akhirnya tidak mendapatkan apa-apa.
Jadi mulailah kita berpikir cerdas demi kesehatan, demi kesejahteraan masyarakat. Maunya seperti apa, bagaimana cara merangkumnya dan menjadikan ini sebuah kebijakan yang diikuti oleh semua pihak tanpa itu menyentuh SARA, menyentuh HAM dan seterusnya. Ya, masih ada waktu ya Pak Agus untuk menentukan kebijakan. Tetapi memang kalau kita lihat data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami fluktuasi dalam setidaknya 5 tahun terakhir. Apa kemudian kebijakan publik yang tepat mungkin bisa disebut tanpa kontroversi, Pak Agus, untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Barat? Nggak ada, pasti akan ada kontroversi. Mana ada kebijakan yang tenang-tenang. Kalau kebijakan yang tenang-tenang tiba-tiba itu tadi usia wapres boleh, itu tuh tenang-tenang. Nggak bisa, kebijakan publik itu biasanya zaman dulu didesain, disampaikan, lalu dibahas di DPR dan seterusnya. Tapi sekarang masyarakat kurang percaya dengan DPR, jadi ya adanya media sosial, yaitu yang digunakan. Untuk itu, mari kita sama-sama, kalaupun yang menyatakan tidak setuju, apa alasannya dituliskan. Sehingga tidak adu cakap yang melelahkan dan tanpa isi yang mendidik buat semuanya. Begitu juga jawaban Pemprov juga harus terukur, sehingga nanti kalau itu menjadi sebuah peraturan, memori fantulisting atau catatan-catatan itu masuk, sehingga ketika nanti terjadi sengketa di perjalanannya, hakim bisa membaca memori fantulisting itu. Baik, tentu butuh kajian mendalam untuk wacana ini sebelum nanti bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik untuk masyarakat ya. Terima kasih Pak Agus Pambagio sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.